Ini bisa Di mute dulu. Anda jadi tidak fokus. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Baik. Dah ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsira thayyiban mubarakan fih. Mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa usalli wa usallim ala nabiyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, ketika kita berbicara tentang kesuksesan, ya, maka kesuksesan pandangan seorang muslim adalah ketika dia sukses dari kehidupan yang abadi dan dari waktu yang lebih lama. Itu pandangan seorang muslim. Jadi seorang muslim tidak memandang kesuksesan itu adalah kesuksesan yang hanya dirasakan 60-70 tahun. Kesuksesan yang hanya sekedar ya kenikmatan semu. Karena memang dunia ini sebagaimana yang dikhabarkan oleh Allah, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia ini kecuali kehidupan yang menipu saja. Dia nikmatnya cuma di awal. Tapi ketika sesuatu yang dia cita-citakan itu dia dapatkan dan dia itu sudah bersamanya, maka akan hilang kenikmatan tadi. Ya, itulah kenikmatan dunia. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebuah ayat di dalam Al-Qur'anul Karim, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuzi'a 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Setiap yang memiliki nyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Hanya saja mereka akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumul qiyamah. Siapa yang seseorang diselamatkan dari neraka dan kemudian dimasukkan ke dalam surga, maka mereka adalah orang-orang yang sukses. Ya, jadi dalam pandangan Allah, dalam pandangan Al-Quran, ya dalam pandangan zat yang mencintai, merahmati, dan menyayangi kita, kesuksesan seorang hamba adalah ketika dia selamat dari neraka dan kemudian masuknya mereka ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu hakikat dari kesuksesan. Jadi kalau seandainya kita belum mendapatkan apa yang Allah khabarkan di dalam Al-Quran dari kesuksesan tersebut, sebanyak apapun harta yang kita miliki, setinggi apapun jabatan yang kita miliki, kalau seandainya kita belum berhasil selamat dari neraka dan masuk ke dalam surga, maka kita belum dianggap sebagai orang yang sukses. Oleh karena itu Nabi kita Muhammad SAW, di antara metode yang beliau gunakan untuk memotivasi para sahabatnya agar mereka tidak terlena dengan kehidupan dunia ini, agar mereka bersemangat untuk mendapatkan kenikmatan yang lebih besar, yang lebih agung. Rasulullah SAW ceritakan kepada mereka tentang surga. Rasulullah SAW ceritakan kepada mereka tentang nikmat yang akan didapatkan dalam surga. Dari makanannya, dari pakaiannya, dari rumahnya, dari bidadarinya, dari permaisurinya, dari kebahagiaannya, dari ketenangannya, dari keamanannya. Diceritakan oleh Nabi SAW. Oleh karena itu, para sahabat Rasulullah SAW seberat apapun amalan, ia akan bisa menyelamatkan mereka dari nerakanya Allah dan memasukkan mereka ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala akan mereka lakukan sebagai bentuk mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah SAW mengatakan wa'lamu annal jannata tahta dhilalis suyuf. Ketahuilah oleh kalian bahwasanya surga Allah Subhanahu wa taala itu berada di bawah sayatan pedang. Iya, kemudian para sahabat Rasulullah SAW
ketika disyariatkan jihad, mereka begitu bahagia. Mereka begitu senang. Yang kalau seandainya kita bekerja berbulan-bulan, bertahun-tahun, ya tidak ada masa liburnya, kemudian tiba-tiba datang khobar, kita diberikan tiket plus voucher hotel, ya, dan diberikan uang jajan untuk berlibur ke daerah dan tempat yang kita mimpikan. Ya, pasti orang akan merasa senang. Dan ketahuilah kesenangan para sahabat Rasulullah SAW untuk berperang, untuk berjihad itu jauh lebih bahagia dari orang yang diberikan liburan tadi. Namun di sini sedikit saya perlu menjelaskan para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala agar tidak tergambarkan oleh sebagian orang bahwasanya Islam ini adalah agama pedang. Islam ini adalah agama darah. Islam ini adalah agama yang memerintahkan pengikutnya untuk membunuh orang. Jadi peperangan yang terjadi antara Rasulullah SAW dengan musyrikin, yang mana musyrikin Quraisy itu mereka kafirnya adalah kafir harbi. Kafir yang memerangi umat Islam. Ya, umat Islam kan berada di Mekah pada waktu itu. Dan kemudian ketika mereka menyebarkan Islam, menyebarkan tauhid, mengingkari daripada segala bentuk kesyirikan, kemudian mereka diintimidasi. Mereka dibunuh. Ada seorang sahabiah yang dibunuh, ditusuk dari kemaluannya sampai tembus ke mulutnya. Ada di antara sahabat yang dia ditidurkan di atas baju besi di tengah terik matahari. Iya, dan kemudian mereka diusir dari negeri-negeri mereka. Dirampas rumah mereka. Ini kafir harbi. Ya, kalau kita tanya kepada orang-orang yang mereka mencela Islam hari ini, kalau Islam adalah agama darah, Islam agama pedang, kita tanyakan kepada mereka, kalau seandainya kondisi negara engkau seperti ini, engkau diusir, engkau dibunuh, istrimu dibunuh, hartamu diambil, berhak nggak kita untuk melawannya? Iya, mereka pasti akan mengatakan, iya kita berhak untuk melawan. Lalu kalau seandainya kalian mengatakan, kalian harus melawan, kenapa ketika Rasulullah SAW melawan orang musyrikin, iya, yang telah mengusir mereka dari negeri-negeri mereka, melawan kemudian kalian anggap sebagai agama darah dan lain semisalnya, ini sebuah ketidakadilan. Namun ahlul batil, ya dari kalangan kuffar, dari kalangan munafikin, ya mereka mengambil satu potongan hadis, ya wa'lamu annal jannata tahta dhilalis suyuf. Ini dalam konteks apa Rasulullah berbicara? Apakah konteksnya Rasulullah SAW memerintahkan siapa saja tidak Islam mereka harus dibunuh? Maka ini kedustaan. Ketika Rasulullah SAW memerangi orang-orang musyrikin di perang Uhud ataukah perang Badar, sementara di Madinah itu ada orang kafir. Di Madinah ada orang-orang Yahud. Di Madinah ada orang-orang Nasara yang mereka tidak memerangi Nabi SAW, yang tidak mengusir Rasulullah SAW dan muslimin dari negeri-negeri mereka. Mereka tidak diperangi. Justru yang diperangi oleh Nabi SAW musyrikin, kafir harbi yang telah mengeluarkan Nabi SAW dari negeri-negeri mereka. Itu harus difahami. Ya, jadi wa'lamu annal jannata tahta dhilalis suyuf, itu dia dimotivasi oleh Nabi SAW bahwasanya orang yang telah menzalimi kita, yang telah memerangi kita, yang telah mengusir kita dari negeri kita, yang telah mengolok-olok agama kita, yang telah merusak agama kita, maka memerangi mereka ya sebagai bentuk kemuliaan, sebagai bentuk menjaga harga diri, menjaga Islam, menjaga perintah Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada balasan bagi orang yang mereka berjihad di jalan tersebut kecuali mendapatkan surga. Ya, ini syahid yang ingin saya sampaikan, motivasi yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Sehingga apapun resiko yang harus mereka tanggung, para sahabat Rasulullah SAW siap untuk melakukannya. Ini metode yang digunakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dan itu tergantung kepada keimanan seseorang, para hadirin dan hadirat. Kita mungkin mendengarkan ayat-ayat tentang surga, mendengarkan hadis-hadis tentang indahnya surga, nikmatnya surga. Kita mendengar sebagaimana para sahabat mendengar, tetapi mendengarnya kita dengan hadis-hadis tersebut jangankan untuk
memerangi orang-orang kafir harbi yang memerangi kita, untuk sholat saja mungkin kita berat. Kamu kalau meninggalkan riba masuk surga, masih berat. Kamu kalau menutup aurat dengan sempurna masuk surga, dijauhkan dari neraka, masih berat. Jadi tergantung kepada keimanan tadi. Sementara sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika Rasulullah mengumumkan jihad dan kemudian diberikan izin oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memerangi musyrikin pada waktu itu, maka ini adalah sebuah kebahagiaan, hari-hari yang mereka tunggu, hari-hari yang mereka nanti agar Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan mereka untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan maksud yang saya sebutkan tadi, mungkin dengan kita mengulang-ulangi kembali membaca tentang indahnya surga, nikmat yang ada dalam surga, sehingga akan termotivasi kita untuk berkorban untuk agama kita. Ya, berkorban untuk agama kita bukan berarti kita harus menghunuskan pedang karena kita tidak berada dalam negeri perang. Ya, tetapi dengan kita menundukkan hawa nafsu kita, ya, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, bersabar dengan ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala uji kita dengannya. Baik. Dan perlu kita ketahui bahwasannya kenikmatan yang ada padanya sangat sulit untuk digambarkan. Indahnya surga itu sangat sulit untuk digambarkan serta disifati. Karena keterbatasan pikiran dalam khayal yang dimiliki oleh manusia. Sehingga mereka tidak mampu untuk menggambarkan akan indahnya surga tadi. Karena di dunia ini tidak ada yang semisal dengannya. Ya, apa yang ada di dunia ini, kenikmatan apapun yang ada di dunia ini tidak ada yang semisal indah dengan apa yang ada dalam surga. Sebagaimana yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, ya, tidak ada di dalam surga yang semisal yang ada di dunia kecuali hanya sekedar penamaan saja. Supaya orang itu bisa mudah untuk memahaminya. Di dunia ada khamar, ada madu, ada susu. Maka di dalam surga juga ada khamar, ada madu, ada susu. Ya, digambarkan ini supaya apa? Manusia mudah untuk memahaminya. Tetapi hakikat dan kenikmatannya itu para hadirin dan hadirat tidak bisa dibandingkan dengan kenikmatan yang ada di dalam surga tersebut. Ya, maka ya, surga itu demi Allah ialah cahaya yang bersinar terang. Baunya wangi semerbak, dengan bangunan istana yang megah, sungai yang mengalir di dalamnya, ya, dengan air yang jernih, di dalamnya tersaji buah-buahan yang segar, dan juga di dalamnya ada bidadari yang cantik jelita, yang dipakaikan padanya pakaian yang indah, lalu mereka tinggal di istana yang tinggi. Rasulullah SAW pernah menceritakan tentang perempuan saja. Ini sebenarnya orang-orang yang ngomong seperti ini ada banyak kemungkinan. Ya, kemungkinan yang pertama, memang dia tidak punya condong kepada perempuan. Memang tidak ada keinginan sama perempuan. Jadi ketika disebut tentang kenikmatan wanita, kenikmatan bidadari, gerah dia. Ya, sempit hatinya. Karena di dunia saja dia tidak merasakan bagaimana kenikmatan berumah tangga, bagaimana kenikmatan memiliki seorang istri yang kemudian dia melakukan hubungan apa yang dihalalkan oleh Allah. Tapi seorang laki-laki yang normal, yang dia tahu bagaimana keindahan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan pada seorang wanita, ya, dan kemudian bagaimana kenikmatan yang Allah berikan ketika dia melakukan hubungan dengan seorang wanita, maka inilah sesuatu yang cukup wajar buat dirinya. Ya, cukup wajar ketika Allah dan Rasulnya mengkhabarkan dalam surga ada bidadari, ada wanita-wanita yang akan melayani penghuni surga. Ya, dia sebagai laki-laki normal akan langsung nyantol. Subhanallah. Ini benar-benar kenikmatan yang Allah berikan. Tapi orang yang gak punya kecondongan kepada wanita, yang gak punya syahwat kepada wanita, tidak punya hasrat kepada wanita, maka ini menjadi sesuatu yang aneh buat mereka. Karena mereka tidak tahu di mana nikmatnya. Ya, pada wanita tersebut sebagaimana Rasulullah mengatakan, ad-dunya mata wa mata'ul dunya al-maratus salihah. Dunia itu perhiasan. Ya, dan sebaik-baik daripada perhiasan itu adalah apa? Wanita yang salehah. Allah mengatakan dalam ayatnya, zuina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah ila akhir ayat. Allah Subhanahu wa Ta'ala tanamkan kepada manusia kecintaan kepada wanita.
Itu tabiat seorang laki-laki. Laki-laki yang normal pasti akan tahu bagaimana keagungan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kepadanya untuk menikah dengan wanita. Bisa difahami ya? Taib. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para hadirin dan hadirat, menyebutkan dalam hadisnya, labinatu dhahabin wa labinatu fiddatin wa milatuha al-misku al-adfaru wasba'uha al-lu'lu'u wal yaqutu wa turabuha za'faranu man yadkhuluha yan'amu wa la yay'asu wa yakhlulu wa la yamutu la tubla thiyabuhu wa la yafna syababuhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan batu batanya, istana yang ada dalam surga, batu batanya itu terbuat dari emas dan perak. Semennya terbuat dari minyak mis yang wangi. Kerikil-kerikilnya yang ada dalam surga dari permata dan yakut. Tanahnya dari za'faran. Maka barang siapa yang masuk dia akan mendapatkan kenikmatan yang tidak pernah kosong. Kekal, tidak pernah mati. Pakaiannya tidak pernah rusak. Selalu dalam usia muda. Ya, jadi umur penghuni surga itu tidak bertambah dari 33 tahun. Sebagaimana yang pernah kita sampaikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya para hadirin dan hadirat. Kenapa di dunia Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita lemah kuat dan kemudian menjadi lemah kembali? Kita bayi kita masih lemah, kemudian menjadi pemuda kita kuat, kemudian menjadi lemah ketika kita tua. Kenapa? Ini sebagai bentuk peringatan kepada manusia kalau dunia ini akan kau tinggalkan sehingga engkau jangan terlena dan terlalai. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengurutkan tulis tangan kita, mengaburkan mata kita, ya, menjatuhkan leher kita, sudah mulai tua supaya apa? Kita sadar kamu sebentar lagi akan meninggal, kamu sebentar lagi akan kembali kepada Allah, persiapkan bekal. Namun ketika manusia mereka sudah berada dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, tidak ada lagi ujian yang Allah Subhanahu wa taala, ya sudah tidak ada lagi ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Sehingga apa? Sehingga ya tidak perlu untuk mereka ditambah umurnya dan mereka tetap pada umur 33 tahun. Karena dia hanya menikmati. Ya, dia hanya menikmati keindahan yang ada dalam surga tersebut. Tidak ada sholat, tidak ada perintah ibadah-ibadah yang lainnya, tidak ada larangan-larangan yang harus dia lakukan. Baik, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayatnya, wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Dan apabila kamu melihat di sana surga, niscaya kamu akan melihat berbagai macam kenikmatan dan kerajaan yang besar. Wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Dan apabila kamu melihat di sana, yaitu di surga, niscaya kamu akan melihat berbagai macam kenikmatan dari kerajaan yang besar. Sehingga apa yang telah disembunyikan bagi kita tentang kenikmatan surga sangatlah besar, yang tidak akan mungkin dijangkau oleh akal manusia. Tidak sampai kepada alam khayalnya kita. Kalau seandainya kita menghayalkan akan indahnya surga, istana yang ada dalam surga, ketahuilah bahwasannya surga itu lebih indah dari akhir apa yang kita khayalkan. Dan tentunya manusia itu kan menghayalkan sesuatu itu kan berbeda-beda. Tergantung apa yang dia lihat. Ya, nah ini sekarang adalah orang yang paling kaya di muka bumi ini, yang tinggal di istana yang mungkin rumahnya triliunan. Tentunya khayalan dia terhadap rumah, istana itu jauh berbeda khayalannya dibandingkan orang yang tinggal di gubuk hari ini. Iya, mungkin orang yang tinggal di gubuk hari ini menghayalkan surga itu seperti rumah orang yang terkaya di dunia tadi. Nah, orang yang terkaya di dunia tadi pasti dia menghayal sesuatu yang lebih ajib. Maka ketahuilah, khayalan orang yang paling hebat di dunia ini tentang sebuah istana, surganya Allah itu jauh lebih indah dari apa yang dia khayalkan. Dan ini sebagaimana disabdakan oleh Nabi SAW dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahih keduanya.
di mana Allah Subhanahu wa taala berkata, "A'dadtu li ibadis salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun samiyat wa la khatara al qalbin bashar." Qala Abu Hurairah radhiyallahu taala, "Iqra'u in syi'tum fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun." Ya, aku siapkan, kata Allah, bagi hamba-hambaku yang saleh, yaitu kenikmatan yang tidak pernah mereka lihat, tidak pernah terdengar sebelumnya oleh telinga, dan tidak pernah terlintas dalam benak manusia. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mengatakan, bacalah kalau kalian mau firman Allah Subhanahu wa taala, "Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun." Tak seorang pun mengetahui berbagai nikmat yang menanti, yang indah dipandang sebagai balasan bagi mereka atas apa yang mereka kerjakan. Ya, wala ta'lamu nafsun. Ketika Allah menyebutkan nafs adalah kalimat nakirah yang sebelumnya dilalui oleh nafi, wala ta'lamu nafsun. Artinya tidak ada seorang pun yang mengetahui kenikmatan yang menantinya dalam surga. Siapapun dia. Walaupun dia tinggal di dunia ini di dalam istana yang harganya triliunan harga rumahnya, maka tetap orang yang seperti ini juga tidak mengetahui hakikat keindahan yang ada dalam surga tadi. Jelas ya? Nah, kemudian para hadirin dan hadirat, siapakah orang yang pertama kali akan menginjak kaki dalam surganya Allah Subhanahu wa taala? Ya, diketahui bahwasanya orang yang pertama kali menginjakkan kakinya dan masuk ke dalam surga adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana tertera dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ati babal jannah yaumal qiyamah fastaftihu fayaqul khazin man anta faqul Muhammadun fayaqul bika umirtu la aftahu li ahadin qablaka." Subhanallah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendatangi pintu surga kelak pada hari kiamat. Lalu aku minta dibukakan. Kemudian penjaga surga bertanya, "Siapa Anda?" Kemudian aku menjawab, "Aku adalah Muhammad." Kemudian penjaga pintu surga berkata, "Untukmu aku diperintahkan supaya tidak membukakan pada orang lain sebelum engkau." Subhanallah. Ya, jadi dari seluruh manusia yang pernah Allah Subhanahu wa taala ciptakan dan tinggal di muka bumi ini dari para nabi dan rasul, maka nabi kita adalah orang yang pertama kali akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Adapun kelompok pertama kali yang masuk surga telah jelas sifatnya dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, juga dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana Nabi SAW mengatakan, "Inna awwala zumratin yadkhuluna al-jannata ala suratil qamari lailatal badri. Thumma alladhina yalunahum ala ashaddi kawkabi durri fis sama' idha'ata la yabuluna wa la yataghawwatun wa la yatfiluna wa la yamtakhitun amshatuhum adh-dhahab wa rushuhum al-misk mujamiruhum al-ulwah nam al-aluwah la anjuju 'udut tayyib aju tib wa azwajum hurul 'ain ala khalqir rajulin wahidin ala surati abihim adam situna dhira'an fis sama." Subhanallah. Perhatikan para hadirin, orang-orang yang akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala disifati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya kelompok pertama yang akan masuk surga adalah orang-orang yang wajahnya bagaikan rembulan di malam purnama. Kemudian yang setelahnya bagaikan bintang di atas langit yang sangat terang cahayanya. Mereka tidak pernah buang hajat dan air kecil. Tidak buang ingus dan ludah. Sisir yang mereka pakai terbuat dari emas. Keringat yang keluar dari tubuhnya misk. Sanggulnya kayu gaharu. Istri-istri mereka bidadari. Mereka diciptakan di atas satu orang
dengan paras bapak mereka Adam sepanjang 60 dira' menjulang ke langit. Ya, jadi bentuknya tubuh penghuni surga itu nggak tinggi nggak pendek. Maksudnya ya tingginya itu sama semuanya. Kalau sekarang kan ada orang yang tinggi, ada yang pendek, ada yang sedang dan seterusnya. Tapi nanti di dalam surga Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia atau Allah menjadikan penghuni surga yang tingginya mereka sama. Berapa tingginya? 60 dira'. 60 dira' itu kurang lebih 30 meter. Ya. 60 dira', 30 meter. Ini 1 dira' mungkin setengah meter, berarti kalau 2 dira' itu 1 meter. Jadi kalau 60 dibagi 2 itu kurang lebih 30 meter tingginya manusia nanti di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga disebutkan di dalam Musnad Imam Ahmad dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yadkhulu ahlul jannati al-jannata jurdan murdan bidha ji'adan mukahhilin abna 33 ala khalqi Adam 60 dhira'an. Penduduk surga akan masuk ke dalam surga dalam keadaan muda, putih bersih dengan bercelak. Ya, jadi kulit mereka putih dan bersih dan bercelak. Dalam kisaran usia 33 tahun. Dengan paras Adam setinggi 60 dira'. Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala ketika beliau mengomentari hadis ini, beliau mengatakan dengan panjang tubuh dan usia seperti ini, tersimpan hikmah yang tidak samar lagi. Yaitu menunjukkan akan kesempurnaan dan akan memungkinkan untuk lebih sampai pada puncak kenikmatan. Karena dalam keadaan usia yang masih kuat, dibarengi dengan besarnya alat untuk mencapai nikmat. Sehingga dengan terkumpulnya dua perkara ini menjadi dirinya bisa memperoleh kesempurnaan nikmat dan kekuatannya. Ya, ada orang dia punya kenikmatan. Tapi kenikmatan itu dia dapatkan ketika umurnya sudah 70 tahun. Apa yang dia nikmati lagi kenikmatan? Istrinya cantik jelita. Umurnya sudah 70 tahun. Kan seperti itu. Udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi sudah 70 tahun, sudah 80 tahun. Mau minum obat kuat pun mungkin udah lemas. Ya, atau begitu juga para hadirin dan hadirat, dia punya kekuatan. Umurnya dia punya kekuatan dalam umur yang masih muda. Tapi dia nggak punya apa-apa. Istri nggak punya, rumah nggak punya. Akhirnya dia sibuk untuk mencari nafkah hanya untuk bisa mengisi perutnya dalam hari itu. Ya, tetapi subhanallah, hikmah Allah Subhanahu wa taala menjadikan umur manusia itu dalam surga 33 tahun. Karena umur itu manusia dalam posisi dia mendapatkan kenikmatan dan benar-benar menjadi seorang yang kuat dan kokoh. Kemudian di umur seperti itu Allah berikan kepadanya kenikmatan-kenikmatan. Sehingga dia benar-benar sempurna dalam menikmati kenikmatan tersebut. Jelas ya? Di mana disebutkan dalam sebuah hadis dirinya mampu dalam sehari untuk menggilir 100 bidadari. Ya, 100 bidadari mampu untuk dia gilirkan dalam satu hari. Ini kekuatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada penghuni surga. Dan lagi-lagi saya katakan para hadirin dan hadirat, ya ini akan bisa difahami oleh laki-laki yang mereka memiliki kenormalan, yang dia tahu bagaimana nikmatnya hal yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, dan mau tidak mau kalau kita berbicara secara hati, ya seorang laki-laki kalau misalnya istrinya memberikan izin untuk dia menikah lagi, dan dia juga punya uang, dia punya waktu, dia punya segalanya, dikasih izin sama istri, mau atau enggak kira-kira? Pasti mau. Ya sekarang kaum laki-laki terkadang tidak mau poligami, ya karena mungkin istri pertama nanti takut marah-marah. Ya untuk menjaga perasaan istri pertamanya. Atau mungkin dia tidak cukup finansial. Atau mungkin dia tidak punya banyak waktu, harus bekerja sehingga dengan satu istri saja terkadang dia tidak bisa melayani istrinya.
waktunya, dan lain sebagainya. Ini saya berbicara dalam konteks ya istrinya memberikan izin kepadanya, istrinya rela, ridho. Ya, uangnya juga cukup untuk memiliki sekian banyak istri. Waktunya juga cukup. Kira-kira apakah ada yang menolak? Saya rasa nggak ada yang menolak. Semuanya mau. Karena itu adalah sebuah hal yang lumrah yang Allah Subhanahu wa taala tanamkan bagi seorang laki-laki. Iya, maka ketika di sini disebutkan bahwasanya dalam sebuah hadis dirinya mampu menggilir 100 bidadari dalam satu hari, ya maka ini sebenarnya motivasi bagi kaum laki-laki agar mereka bersabar dengan dunia ini, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Dan juga Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya, "Lau anna ma yuqillu dhufurun mimma fil jannati bada nam iltazakhrafat lahu ma baina khawafiqis samawati wal ard walau anna rajulan min ahlil jannati itala'a fabada'a siwaruhu latamasa daw'uhu daw'u syams kama tatmisu syamsu daw'al nujum." Kalau sekiranya sisa yang terbawa di ujung kuku dari surga nampak, tentu akan menghiasi langit dan bumi. Dan kalau seandainya seseorang dari penduduk surga melongok dan nampak perhiasannya, tentu akan menutupi sinar matahari. Sebagaimana sinar mentari menghilangkan cahaya bintang. Subhanallah. Ya, nampak sedikit saja perhiasan yang ada dalam surga, redup cahaya yang ada di muka bumi ini karena indahnya surga tersebut. Dan juga para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, di dalam surga itu, di tempat surga itu berada adalah seperti yang telah Allah Subhanahu wa taala firmankan. Kalla inna kitabal abrari lafi illiyin. Sekali-kali tidak, sesungguhnya kitab orang yang berbakti itu tersimpan dalam illiyin. Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala menjelaskan bahwasannya illiyin maksudnya adalah surga. Ada yang mengatakan artinya tinggi di atas langit ketujuh di bawah arsy Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ini penafsiran. Di mana letaknya surga? Letak surga itu di atas langit. Ada sebagian mengatakan di atas langit ketujuh di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala itulah tempatnya surga. Dan juga disebutkan oleh sebagian ulama salaf sebuah athar yang menunjukkan bahwa letak surga itu berada di atas langit ketujuh. Sebagaimana diterangkan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana Nabi SAW mengatakan, fa idza sa'altumullah fas'alu al-firdaus fa innahu awsatul jannati wa 'alal jannah arahu fawqahu 'arsyur rahman wa minhum tafajjaru anhar. Apabila kalian meminta kepada Allah, kata Rasulullah, maka mintalah surga Firdaus. Sesungguhnya ia adalah surga tertinggi dan di tengah-tengah yang berada di bawah arsy Allah, dan dari sanalah memancar mata air sungai surga tadi. Baik, jelas hadisnya ya. Jadi kalau surga Firdaus itu letaknya adalah di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala. Di tengah bawah arsy Allah. Ketika sudah masuk dalam surga, maka sudah tidak ada lagi kematian. Sudah tidak ada lagi kesedihan. Sudah tidak ada lagi kegundahan. Bahkan dikatakanlah sebagian ulama kalau ahlu surga tersebut tidak pernah tidur karena tidur termasuk saudara iparnya kematian. Dan biasanya tidaklah seseorang itu tertidur melainkan setelah merasakan capaian. Sedangkan dalam surga tidak ada rasa letih dan juga tidak ada rasa lelah. Jadi nggak ada tidur-tidur dalam surga. Jadi teman-teman semuanya, bapak dan ibu-ibu, para hadirin dan hadirat, jangan pernah dikhayalkan antara kehidupan kita di dunia dengan kehidupan kita di akhirat. Apalagi ibu-ibu misalnya, lah Ustadz nanti kalau istri suami saya diberikan bidadari oleh Allah Subhanahu wa taala sekian, nanti saya cemburu. Udah, pertama jangan cerita cemburu dulu. Ya kita cerita dulu kira-kira sudah kita tempuh belum jalan-jalan menuju ke dalam surganya Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, para hadirin dan hadirat, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita satu rahmat di muka bumi ini, yang dibagi-bagi rahmat tersebut
Yang kita mencintai orang-orang yang ada di muka bumi ini, dan 99 rahmat tadi akan diberikan oleh Allah sebagai kepada penghuni surga. Jadi lengkaplah 100 rahmat Allah kepada penghuni surga. Yang ketiga, ya, segala kecemburuan, kedengkian dalam hati manusia yang di dunia itu Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka sebagai bentuk ujian dan cobaan kepada mereka, di dalam surga nanti ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak ada rasa dengki, iri sama sekali. Ya, tidak ada rasa cemburu. Dalam surga mereka selalu dalam keadaan mendapatkan kenikmatan. Bahkan lelah pun mereka tidak. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Fatir ayat ke-34 sampai 35, ya, wa qalu alhamdulillahilladzi adhhaba 'annal al-hazan. Ya, dan mereka berkata, penghuni surga berkata, sesungguhnya puji bagi Allah yang telah menghilangkan duka cita dari kami. Inna rabbana laghafurun syakur. Dan sesungguhnya Tuhan kami benar-benar Maha Pengampun lagi Maha mensyukuri. Alladzi ahallana daral maqamah muqtaib. Ahallana daral muqamah min fadlih. Yang mana Allah Subhanahu wa taala menempatkan kami di tempat yang kekal dari karunia-Nya. La yamassuna fiha nasabun wa la yamassuna fiha laghub. Atau lughub. Lughub ya, bukan laghub. La yamassuna fiha lughub. Dan di dalamnya kami tidak merasa lelah dan tidak pula merasa lesu. Ya, walaupun mereka tidak tidur. Ya, tidak ada kelelahan karena tidur itu datang ketika datang kelelahan dalam tubuh seorang manusia. Dan juga disebutkan dalam Sahih Muslim dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri, dan juga datang dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW mengatakan, yunadi munadin inna lakum antasihu fala tasqamu abada wa inna lakum antahyau fala tamutu abadan wa inna lakum antashibbu fala tahramu abadan wa inna lakum antan'amu fala tabta'isu abadan. Fadzalika qauluhu azza wa jalla wa nudu antilkumul jannatu aw awrithumuha bima kuntum ta'malun. Kelak pada hari kiamat ada seorang yang menyuruh, sesungguhnya kalian selalu dalam keadaan sehat, bugar, tidak pernah terkena penyakit selama-lamanya. Sesungguhnya kalian akan hidup tanpa pernah mati selamanya. Sesungguhnya kalian akan menjadi muda dan tidak pernah tua selama-lamanya. Dan sesungguhnya kalian akan diberikan nikmat yang tidak pernah berhenti selama-lamanya. Dan itu maksud dari firman Allah, wa nudu antilkumul jannatu awrithumuha bima kuntum ta'malun. Dan diserukan kepada mereka, itulah surga yang diwariskan kepadamu disebabkan apa yang dahulunya kamu kerjakan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau pernah berkata, dalam surga tidak ada matahari, tidak ada pula bulan. Ya, tidak ada siang serta malam. Akan tetapi waktu pagi dan petang dapat diketahui dengan cahaya yang muncul dari arasnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan keadaan surga itu bertingkat-tingkat sebagaimana ya, sebagian dalam surga itu bertingkat-tingkat, sebagian lain berada di atas sebagian yang lainnya. Adapun penghuninya juga saling berbeda-beda sesuai dengan kedudukan amalan yang dia lakukan di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Thaha ayat ke-75, "Wa may ya'tihi mu'minan qad 'amilas shalihat fa ulaika lahum darajatul ula." Dan barang siapa datang kepada Tuhannya dalam keadaan beriman, lagi sungguh-sungguh telah beramal soleh, maka mereka itulah orang-orang yang memperoleh tempat-tempat yang tinggi, yaitu mulia dalam surganya Allah. Kemudian Allah menyebutkan dalam ayat yang lainnya, undur kaifa faddalna ba'dahum ala ba'd walil akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdhila. Perhatikanlah bagaimana kami lebihkan sebagian dari mereka atas sebagian yang lain, dan pasti kehidupan akhirat lebih tinggi tingkatannya dan lebih besar keutamaannya. Ya, dan juga dikisahkan dalam sebuah hadis,
yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Mughirah bin Syu'bah, di mana Nabi SAW menceritakan, yaitu Musa alaihissalam pernah bertanya Subhanahu wa ta'ala, siapakah penduduk yang paling rendah kedudukannya dalam surga? Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab, dia adalah seorang yang datang setelah penghuni surga masuk ke dalam surga. Lalu dikatakan kepadanya, masuklah kamu dalam surga. Lantas ia mengatakan, wahai Rabbku, bagaimana aku masuk ke dalam surga sedangkan mereka telah mengambil tempatnya masing-masing? Maka dikatakan kepadanya, tidaklah engkau rela jika aku beri kamu seperti kekayaan raja-raja di dunia? Aku ridho wahai Rabbku. Jawabnya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepadanya, bagimu yang semisal itu terus ditambah lagi A yang semisalnya. Dan semisal dan semisal dan semisal dengan itu. Maka pada waktu yang kelima kalinya ia menyohon, wahai hamba ridho wahai Rabbku. Kemudian Allah berkata, itu semua untukmu plus ditambah 10 kali lipat yang semisalnya. Dan bagimu apa yang kau inginkan dan menyejukkan matamu, aku ridho wahai Rabbku, jawabnya. Kemudian Musa bertanya kembali, lantas siapakah penduduk surga yang paling tinggi kedudukannya? Maka Allah menjawab, mereka adalah orang yang aku tanam kebajikannya dengan kedua tanganku. Lalu ku beri tanda padanya yang tidak pernah terlihat penglihatan, tidak pula pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas dalam benak pikiran manusia. Nah, sebagaimana ayat yang kita baca tadi, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrata a'yun jazaan bima kanu ya'malun. Tidak seorang pun mengetahui berbagai nikmat yang menanti, yang indah dipandang sebagai balasan bagi mereka atas apa yang mereka kerjakan. Subhanallah. Ya, kalau seandainya para hadirin dan hadirat, kita masuk ke dalam surga dan mendapatkan ya posisi yang paling rendah dalam surga, maka itu sudah cukup bahagia kehidupan manusia di dalam surga tersebut. Bagaimana lagi kalau seandainya dia mendapatkan surga yang paling tertinggi dalam kenikmatan tersebut. Adapun tentang bidadari dalam surga, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan di dalam Al-Quranul Karim, dalam surat Al-Waqiah, Allah mengatakan, وَحُورٌ عِينٌ كَأَمْثَلِ لُؤْلُؤَ الْمَكْنُونَ. Dan bidadari, dan ada bidadari bermata jeli, laksana mutiara yang tersimpan apik. Dijelaskan sifat berikutnya dimiliki oleh bidadari dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala, inna ansha'nahunna insya'a faja'alnahunna abkara urban atraba. Sesungguhnya kami menciptakan mereka bidadari tanpa proses kelahiran. Ya, semua wanita-wanita di muka bumi ini secantik apapun dia, tetap melalui proses kelahiran. Ya, tetap melalui proses kelahiran di muka bumi ini. Dan kami jadikan mereka gadis-gadis perawan penuh cinta lagi sebaya umurnya. Ya. Dan juga dalam ayat yang lain Allah mengatakan, walahum fiha azwajum mutahharah. Dan untuk mereka di dalamnya ada istri-istri yang suci. Sebagian para ulama tafsir, ada yang menafsirkan bahwasanya maksud daripada suci di sini adalah suci dari haid, suci dari buang air kecil, suci dari nifas, suci dari buang air besar, dan juga mereka tidak punya ingus, serta lain sebagainya dari berbagai macam jenis kotoran yang mengganggu. Hal itu didukung oleh sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, di mana Nabi SAW berkata, walau anna imra'atun min ahlil jannah ittalat ila ahlil ardi la adha'at ma bainahuma wa mala'athu rihan wa la nasifuha ala ra'siya khairun minad dunya wa ma fiha. Kata Rasulullah, kalau seandainya wanita penduduk surga melonggokkan kepalanya ke dunia, tentu cahayanya akan menerangi langit dan bumi, serta menyebarkan aroma wangi ke seluruh sudut bumi. Dan sungguh penutup kepala yang dipakai bidadari itu lebih indah daripada dunia dan seisinya. Subhanallah. Ya, sedangkan melihat orang-orang yang beriman, sedangkan melihatnya orang-orang yang beriman Robnya di surga serta mendapat keridhaan Allah limpahkan atas mereka, maka itu merupakan puncak dari segala kenikmatan, yaitu melihat Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ini puncak dari segala kenikmatan yang ada dalam surga. Jadi kalau misalnya ada orang mengatakan bahwasanya nikmat yang paling tertinggi di yaumul qiyamah masuknya seseorang ke dalam surga, maka ini sebuah kekeliruan. Iya, karena nikmat yang paling tertinggi yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada penghuni surga adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat baik ada pahala yang terbaik, surga dan tambahan kenikmatan dengan melihat wajah Allah. Melihat bidadari, menikmati bidadari yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sudah cukup indah kehidupan manusia di dalam surga. Bagaimana lagi kemudian dia akan melihat Rabb yang selama ini dia berdoa kepadanya, yang selama ini dia sujud kepadanya, yang selama ini dia mengeluarkan air mata untuk berdoa kepadanya, yang selama ini dia minta tolong kepadanya, yang selama ini dia berharap kepadanya. Kemudian disitulah dia akan melihat Allah Rabbul Alamin. Ini merupakan kenikmatan yang dinanti-nantikan dan ditunggu oleh orang-orang yang beriman. Oleh karena itu para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ketahuilah bahwasannya Allah menceritakan kepada kita tentang surga. Nabi juga menceritakan kita tentang surga. Agar jangan sampai kenikmatan dunia yang semu ini melalaikan kita dari kenikmatan yang hakiki yang akan didapatkan oleh seseorang ke dalam surganya Allah. Ya, adapun kehidupan dunia sebagaimana yang telah kita fahami semua, sebagaimana yang telah kita ketahui sendiri, ya, semakin lama, semakin banyak seseorang mendapatkan kenikmatan dunia, maka dia akan semakin jenuh dalam kehidupan dunia ini. Karena semuanya telah dia dapatkan. Iya, dan dia selalu tidak merasa cukup. Ya, orang yang hidupnya pas-pasan, teman-teman, dia punya rumah, hidupnya pas-pasan, ya dia selalu merasa cukup dengan pas-pasan tadi. Selama dia memiliki hati yang bersih. Tapi orang yang dia punya banyak uang, ya, dia lihat sofanya, waduh ini sofa kayaknya sudah, modelnya sudah tua, ini saya harus beli sofa lagi. Gorden rumahnya juga udah kelihatan warnanya sudah nggak update dengan model terbaru. Saya harus beli lagi warna yang lain lagi. Ya gitu juga karpetnya, gitu juga mobilnya keluaran mobil terbaru. Begitu juga HP-nya sudah keluaran HP yang model terbaru. Ya warna rumah ini udah nggak matching lagi dengan zaman sekarang, harus ganti dengan warna baru. Jadi semakin kita kaya, kita semakin kurang. Tapi orang yang hidupnya pas-pasan, kan nggak mikirin ganti HP baru. Nggak mikir untuk cat warna yang lain. Nggak mikir untuk update HP-nya, update bajunya, dan seterusnya. Karena apa? Karena dia nggak punya. Jadi semakin dia nggak punya dunia ini, dia semakin kaya sebenarnya. Tapi semakin orang itu punya kekayaan, dia semakin kurang. Kurang ini warnanya kurang, ini kursinya kurang, pintunya nggak otomatis, listriknya, lampunya juga nggak otomatis. Setiap hari ada kekurangan. Itulah hakikat daripada kehidupan dunia ini. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya tidak menginginkan kepada kita dunia ini, tapi Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita agar bisa mendapatkan surga yang kenikmatannya itu tidak terbatas dan kenikmatannya itu akan terus-menerus dimiliki oleh manusia tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita dan memasukkan kita ke dalam surganya, ya, dan menjauhkan kita dari nerakanya, dan kemudian dikumpulkan kita dengan orang-orang yang kita cintai dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lamu bishawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk saya sendiri dan juga kepada antum semuanya. Tapi mungkin dari waktu yang tersisa kita akan menjawab pertanyaan, ya, sebatas kemampuan yang saya ketahui, dan saya tidak dibebani oleh Allah apa yang saya tidak ketahui. Barakallahu fikum. Insyaallah. Insyaallah kita semua masuk dalam surga. Amin. Amin. Silakan yang ingin bertanya, tafadhol Pak Zainal, mungkin sudah ambil. Silakan Pak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi disebutkan bahwa wajibkan meminta maaf ya, jadi satu. Iya. Bahwa surga diberikan dengan amal kamu dengan sebaik baru. Iya.
Sementara Nabi juga bersabda bahwa la yaslu ahadukum bi amalihi. Nah, Kalian tidak bisa masuk surga dengan amalnya. Jadi dari yang dikatakan di murid semua itu apa nggak bertentangan dengan kesadaran bahwa kalian tidak masuk surga dengan amalnya gitu. Jadi bikin untuk mati kali. Baik, Masya Allah, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Pertama, hal yang perlu kita ketahui bahwasanya satu ayat dengan ayat yang lain tidak saling bertentangan satu dengan yang lainnya. Begitu juga ayat dengan hadis yang sahih tidak bertentangan satu dengan yang lainnya. Begitu juga hadis yang sahih dengan hadis yang sahih yang lainnya tidak saling bertentangan satu dengan yang lainnya. Adapun tentang ayat dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang satu mengkhabarkan bahwasanya masuknya seseorang ke dalam surga dikarenakan amalannya, dan yang lainnya dikhabarkan bahwasanya seseorang masuk ke dalam surga bukan karena amalannya, yaitu karena rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama menjawab, ya, amalan seseorang itu mimbabil muqabalah. Saya sudah beramal, saya sudah sholat, saya sudah puasa, saya sudah berhaji, saya sudah membayar zakat, maka Allah berikan kepada saya surga dari apa yang telah saya lakukan, berikan imbalan kepada saya. Maka ini tidaklah demikian maksudnya. Tidak adalah demikian. Karena amalan yang kita lakukan itu tidak akan bisa membeli mahalnya surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi amalan itu menjadi sebab Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati kita. Iya, amalan itu menjadi sebab Allah Subhanahu wa ta'ala ridho dengan kita. Sehingga dengan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, yang terkadang ada amalan yang kecil, tapi Allah ridho dengan kita, bisa mengantarkan dia ke dalam surga. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang pernah kita singgung pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, seorang laki-laki yang ketika dia mati, dia tidak punya kebaikan sama sekali. Dia banyak dosa. Kemudian Allah bertanya kepadanya, apa kebaikan yang kau punya, wahai fulan? Dia berkata, ya Allah, aku tidak punya kebaikan kecuali aku memiliki harta yang kemudian ada orang yang mereka berhutang kepada aku, memberikan hutang kepada mereka, dan setiap waktu untuk menagih hutang, aku kirim utusan, dan kemudian ku katakan kepada utusanku, kalau seandainya mereka mampu untuk membayar hutang, ambillah hutang tersebut. Kalau seandainya dia tidak mampu, maka maafkanlah dia, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memaafkan aku. Itu yang diutarakan kepada Allah, yang Allah Maha tahu apa yang telah dia lakukan. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan dia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi subhanallah, ada amalan-amalan yang dilakukan oleh seseorang dengan amalan yang sangat banyak sekali. Tetapi itu terkadang tidak bisa mengantarkan dia ke dalam surganya Allah. Karena tidak dapat ridhonya Allah. Mungkin ada riya yang dia lakukan, ada sum'ah yang dia lakukan, dan seterusnya, akhirnya hancur semua amalan-amalan kebajikannya. Jelas ya? Jadi mimbabil muqabalah, saya sudah beramal maka balas saya dengan surga, maka tidak demikian. Ya, tetapi seseorang itu masuk dalam surga dikarenakan ridhonya Allah, karena rahmatnya Allah, dan rahmatnya Allah akan diberikan dengan sebab apa? Seseorang itu beramal. Tapi demikian yang dijelaskan dan diterangkan oleh para ulama dalam bab ini. Adapun Mu'tazilah, mereka punya keyakinan, ya seperti kita ini bekerja seperti kita, antara kita dengan Allah seperti kita bekerja dalam sebuah perusahaan. Jadi ketika kita sudah bekerja, sudah sholat, sudah puasa dan lain sebagainya, maka kita wajibkan kepada Allah agar Allah membalas apa yang telah kita kerjakan tadi dengan surganya. Maka ini sebuah kekeliruan, sebuah kebatilan. Kenapa? Allah mengatakan dalam ayatnya, kataba ala nafsi rahmah. Allah yang mencatat kepada dirinya rahmat itu sendiri. Bukan kita yang mewajibkan kepada Allah untuk memasukkan kita ke dalam surga. Tapi Allah telah mencatat kepada dirinya untuk memasukkan siapa yang pantas ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah tidak pernah mendolimi sedikit pun hamba-hambanya. Siapa yang pantas masuk surga, masuk surga. Siapa yang tidak pantas masuk surga, diadab dalam neraka, maka dia mendapatkan itu. Dan seterusnya. Allahu a'lam bishawab. Nah, silakan. Kemudian ada satu penafsiran seperti ini, bahwa masuknya seorang masuk itu dengan rahmat dari Allah. Sedangkan amal sebagai itu penempatan. Jadi level orang masuk itu sesuai dengan amalnya. Derajatnya orang itu masuk surga yang tingkatnya orang itu bergantung amalnya. Tapi masuknya itu dengan rahmatnya. Apa dengan penafsiran itu dibenarkan itu salah. Baik, Masya Allah. Jadi masuknya dengan rahmatnya, sementara derajat atau level seorang masuk dalam itu bergantung dengan amal yang dilakukan. Baik,
Ini juga pendapat dan penafsiran dari sebagian para ulama, dan kalau saya tidak salah, ini pernah saya baca di majelis dengan teman-teman Sydney atau mungkin di majelis yang lainnya, yaitu para ulama merinci masuknya seseorang ke dalam surga itu dikarenakan amalannya, dikarenakan rahmatnya Allah. Adapun tinggi dan rendahnya kedudukan di dalam surga tergantung dari amalan yang dilakukan. Tapi sebagaimana Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya kedudukan manusia di dalam surga adalah akhir daripada ayat yang dia baca. Yaitu semakin banyak ayat Al-Quran yang dia baca, maka semakin tinggi kedudukan yang di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Namun wallahu a'lam bishawab, zahirnya para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, antara pendapat yang pertama dan pendapat yang kedua itu cuman sekedar bahasa saja yang berbeda, tapi intinya semua orang itu masuk ke dalam surga dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala itu didapatkan ketika seseorang melakukan amalan-amalan kebajikan dan amalan-amalan soleh. Dan kita tidak tahu mana di antara amalan soleh kita itu yang akan mendapatkan rahmatnya Allah. Makanya Allah mengatakan waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Berbuatlah kebaikan. Apapun yang namanya kebaikan tersebut, mudah-mudahan dengan kebaikan tersebut kalian akan menjadi orang-orang yang sukses. Wallahu a'lam bishawab. Wa ya barakallahu fik. Bagus sekali. Ini Pak Iskandar mungkin ini sudah di-unmute. Silakan Pak, kalau ingin bertanya langsung. Pak Iskandar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Pak Iskandar. Saya terlambat dimaafkan, saya susun. Nah, barakallahu fik. Ikut ini. Pertanyaan saya, surga itu diciptakan sebelum dunia ini terjadi atau bagaimana Ustaz? Baik. Para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Di dalam banyak ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menyebutkan tentang surga, ya, selalu menggunakan fi'il madhi. Begitu juga dengan neraka. U'iddat lil muttaqin. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Imran, dan telah disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. U'iddat, itu fi'il madhi, yaitu sesuatu yang telah terjadi. Begitu juga ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang neraka, Allah mengatakan u'iddat lil kafirin, dan telah disediakan bagi orang-orang kafir. Jadi surga dan neraka itu, para hadirin dan hadirat, telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sebelum Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia. Apa dalilnya? Dalilnya Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menjadikan Adam alaihissalam. Ya, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala meletakkan Adam? Dalam surga. Ya, di dalam surga. Dan surga itulah ia akan kembali Adam alaihissalam, tempat yang dulunya beliau dikeluarkan. Berarti menunjukkan kepada kita bahwasanya surga itu telah ada sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Ya, dan sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, wallahu taala alam bisawab. Baik. Dan mana makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara semua makhluk? Apakah kolam, apakah arash, dan lain sebagainya? Wallahu a'lam bishawab. Datang beberapa hadis disebutkan oleh Nabi SAW, awwalu khalaqallahu qalam. Awal pertama kali yang Allah Subhanahu wa taala menciptakan adalah kolam. Namun para ulama mengatakan bahwasanya awal yang dimaksudkan di sini adalah di antara semua kolam-kolam yang pertama kali Allah ciptakan adalah kolam untuk mencatat takdir. Bukan menunjukkan bahwasanya kolam yang pertama kali diciptakan. Namun al-muhim, kita sebagai orang yang yang paling terpenting bagi kita adalah kita mengimani seluruh daripada makhluk-makhluk itu telah Allah Subhanahu wa taala ciptakan, dan mana yang lebih dahulu dan mana yang lebih terakhir, wallahu a'lam bishawab. Ya, mungkin itu butuh penelitian dan butuh melihat dalil yang lebih jelas. Namun setidaknya kita memahami surganya Allah Subhanahu wa taala itu telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum
Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia yang ada di muka bumi ini sebagaimana Adam alaihissalam dikeluarkan dari surga Allah dan kemudian diturunkan dari dalam surga, kemudian baru beranak pinak manusia sampai hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Wa ya barakallahu fik. Pak Iskandar di mana ini? Di rumah. Oh, di rumah. Oh, Masya Allah. Nah, barakallahu fik. Waalaikumsalam. Alam ya Umar. Ya Allah ya Umar. Bkhair, mabsut? Alhamdulillah, bkhair. Qulu bkhair, alhamdulillah. Pertanyaan jika suami istri masuk surga, Ya. antara suami istri itu beda level, apakah bisa memanggil ke atas level atas antara suami ke istri apa istri Nah, suami? nah. Dan kedua, tadi bilang soal tingkatan surga tergantung bacaan surga Al-Quran yang terakhir. Itu bacaan terakhir apa hafalan yang terakhir? Baik, Masya Allah. Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Pertama, para hadirin dan hadirat, ya, kalau seandainya suami istri mereka di derajat surga yang berbeda-beda, nah kapan mereka mau bertemu? Maka kita menjawab dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Di dalam surga tersebut dia akan mendapatkan apapun yang dia inginkan. Apapun yang dia inginkan, Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepadanya. Ya, nah tentunya dia ingin bertemu dengan istrinya dan lain sebagainya, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepadanya. Ya, nah satu sisi bahwasanya surga itu bertingkat-tingkat, dan satu sisi seseorang itu akan mendapatkan apapun yang dia inginkan. Ya, nah kalaupun seandainya beda tingkat, Allahu a'lam bishawab, tetap dia akan bisa mendapatkan apapun yang dia inginkan dengan nas ayat yang kita sebutkan tadi. Nah, adapun kedudukan seseorang itu tergantung dari berapa ayat yang dia baca, maka tentunya masuk dalamnya bacaan dan juga masuk dalamnya hafalan. Ya, karena Al-Quran itu memang lebih baik untuk seseorang menghafalnya, tapi juga datang hadis-hadis yang menunjukkan bahwasanya membaca Al-Quran adalah sebuah fadilah. Jadi bukan hanya sekedar menghafal, karena tidak semua orang bisa menghafal Al-Quran, tapi semua orang bisa mendapatkan kemuliaan dan keutamaan dengan Al-Quran tersebut. Apakah dia membaca terbata-bata, ataukah dia membaca dengan lancar, ataukah dia menghafal. Yang penting seseorang itu membaca Al-Quran bagaimanapun posisi dan kondisinya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, barakallahu fiik. Saya ada pertanyaan satu lagi. Nah, fadhal Faris. Ustaz, kalau misalkan yang tadi Ustaz bilang kan bahwa bidadari itu ketika kita masuk surga Allah memberikan bidadari begitu banyak pada kita saja. Nah, kalau misalnya istri kita masuk surga, apakah istri-istri kita lebih cantik dibandingkan bidadari tersebut? 6. Ini mungkin ya Pak Ibu tidak lebih. Nah. Baik. Nah, Masya Allah. Para hadirin dan hadirat, ya, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan istri-istri di dunia yang mereka patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia menjaga batasan-batasan dirinya, maka dia akan menjadi permaisurinya bidadari. Ya, jadi permaisuri itu kedudukannya itu lebih tinggi dari bidadari. Ya, mereka menjadi permaisuri. Ya, semua. Adapun bidadari itu kedudukannya di bawah dari permaisuri tersebut. Jadi tetap istri yang kita punya di dunia ini adalah adalah makhluk yang paling tertinggi nanti bagi seorang laki-laki di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling terpenting, kecemburuan itu sudah tidak ada. Manusia itu semua dalam keadaan bahagia, rasa dengki, rasa hasad, itu semuanya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun yang paling terpenting, ya, sebagaimana ayat yang telah kita maklumi bersama, ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api nerakanya Allah. Jangan sampai terucap di telinga kita para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kalau seandainya suami saya nanti dalam surga diberikan bidadari, biarkan saya tidak perlu masuk ke dalam surga. Naudzubillah. Maka ini ucapan yang sangat bahaya. Ini ucapan yang khatir. Ini ucapan yang kita khawatirkan diaminkan oleh malaikat, yang kemudian seseorang itu akan dicelupkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam nerakanya Allah. Iyadzan billah. Jadi jangan sampai
emosinya kita mengeluarkan kalimat-kalimat yang itu akan menghancurkan diri kita, memberikan malapetaka pada diri kita dalam waktu yang mungkin tidak hari ini kita dapatkan, tapi suatu saat kita akan mendapatkan efek dari apa yang kita bicarakan. Nah, makanya dalam timbangan agama kita, agama Islam, seseorang itu jangan terlalu berlebih-lebihan dalam mencintai seseorang. Dan juga jangan terlalu berlebih-lebihan dalam dia membenci seseorang. Ya karena orang yang kita cintai itu bisa saja dia cintanya akan berkurang kepada kita. Atau bisa saja dia akan menghilang dari kita. Apakah dia meninggal, ataukah dia sakit. Sehingga dia tidak bisa memberikan apapun lagi dari bentuk rasa sayang dia kepada kita. Tinggal beban yang akan kita tanggung untuk melayani orang yang kita cintai tersebut. Inilah dunia. Dunia ini bukan tempat kita menaruh semua harapan kita. Tapi dunia ini kita menjalani apa yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah kebahagiaan yang akan kita dapatkan dalam kehidupan kita. Wallahu taala alam. Barakallahu fikum. Baik, saat itu mungkin pertanyaan yang terakhir. Insyaallah. Lagi Pak. Oh, nah, silakan Mas. Silakan Mas. Nah, Mas, silakan. Jika suami suami meninggal, terus istri kawin lagi, bagaimana? Apakah ketemu? Nah, Ya, Masya Allah. nanti- Taib, nah, di sana disebutkan dalam sebuah nas para hadirin dan hadirat bahwasanya istri itu dia akan bersama suami yang paling akhir nanti di dalam surga. Ya, jadi misalnya dia menikah dengan seorang laki-laki, yang laki-laki tersebut masuk dalam surga, kemudian meninggal dan dia menikah dengan laki-laki yang lain, maka yang menjadi suami dia adalah suami yang akhir dia berada di dunia ini. Makanya istri-istri Nabi Muhammad SAW dari kekhususan mereka tidak boleh menikah dengan siapapun setelah meninggal Nabi Muhammad SAW, karena mereka itu adalah istri Nabi di dunia dan mereka juga akan menjadi istri-istri Rasulullah SAW nanti di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di sana ada sebagian pendapat yang mengatakan bahwasanya si perempuan itu dia nanti memilih dalam surga. Apakah dia bersama istrinya yang pertama atau suami yang pertama ataukah suaminya yang kedua? Ada sebagian mengatakan demikian, namun ada masyhur dari pendapatnya para ulama, dia akan bersama suami dia terakhir di dunia. Wallahu a'lam bishawab. Memang kebalikannya, Ustaz. Nah, kalau istri, Si- nah, ya, kebalikannya, si suami kawin lagi, misalnya istri yang meninggal, suami kawin lagi. si istri di akhirat, perempuan, laki-laki, dia akan diberikan 2 perempuan di dalam surga, 2 bidadari. Ya, maka kalau seandainya si istrinya meninggal, kemudian dia menikah dengan wanita yang lainnya, maka dia akan apa? Akan bersamanya nantinya. Karena di dunia ini perempuan yang sudah milik kita dalam sudah pernikahan dengan kita, maka dia tidak boleh menikah dengan laki-laki yang lain. Begitu juga dalam surga. Jadi bidadari dalam surga itulah punya kita, nggak boleh disentuh oleh laki-laki yang lainnya karena itu sudah milik kita. Jadi tetap Allah memuliakan wanita bidadari dalam surga, dia tidaklah disentuh kecuali adalah oleh suaminya sendiri. Apakah di dunia ataukah di akhirat kelak. Jadi kalau perempuan nggak ada masalah. Dalam arti kata laki-laki dia bisa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sekian dari istri, adapun si istri dia tidak akan diberikan nanti dalam surga dia punya 10 suaminya, enggak. Tetap dia memiliki 1 orang suami. Karena memang perempuan, kenapa perempuan itu secara tabiat mereka diberikan tidak ada istilahnya polyandry ya, yang punya lebih dari 1 istri. Nah, karena si poliandri, karena si perempuan dia cukup dengan 1. Nah, laki-laki secara tabiat semakin dia punya banyak sesuatu di tangannya, laki-laki itu suka lebih membagi-bagi supaya kenikmatan itu lebih tersebar. Itu tabiatnya laki-laki. Makanya laki-laki secara timbangan syariat mereka dibolehkan untuk menikah 4. Walaupun pendapat para ulama yang masyhur dari pendapat para ulama bahwasanya poligami itu hukumnya bukan sunnah tapi hukumnya mubah. Ya, sebagian ulama mengatakan demikian. Dan yang paling afdol bagi seorang laki-laki itu punya istri 1. Itu pendapat dalam pendapat sebagian ulama dan itu yang dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kenapa yang paling afdol? Karena ketika dia menikah 2,
maka ada dua kemungkinan. Kemungkinan dia mendapat pahala, kemungkinan dia mendapatkan dosa. Ya, kalau seandainya tidak adil, dia akan berdosa. Ya, tetapi ketika seseorang punya istri satu, ya maka tidak ada dampak dia adil atau dia tidak adil. Nah, ini pendapat sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya laki-laki itu lebih afdol menikah dengan satu orang perempuan. Apalagi para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ada pernikahan-pernikahan yang coba-coba untuk menikah lagi, akhirnya ya bubar rumah tangganya, anaknya tidak terurus dan lain sebagainya. Maka ini hal yang tidak dibolehkan, dibenarkan dalam syariat. Karena syariat itu punya kaidah, ketika seseorang melakukan sebuah amalan kebajikan, jangan sampai itu memunculkan mudarat yang lebih besar daripada kebaikan yang akan dia lakukan. Poligami kita anggaplah misalnya dia sunnah adalah kebaikan, tapi jangan sampai kebaikan tersebut dia menghancurkan apa yang telah dia bina, yang telah menjadi tanggung jawab dia. Ya, dari anak-anak yang dia miliki dan lain sebagainya. Jelasnya, jadi ketika kita berbicara poligami, para hadirin, kita tidak hanya berbicara dari satu sisi, tapi kita berbicara dari banyak-banyak sisi. Ya, nah otomatis ketika seseorang dia menghadapi seorang wanita, sabarnya dia 10, maka kalau dia punya 2 istri, maka dia harus meningkatkan kesabarannya. Jangan dia hanya punya modal semangat, tapi kesabarannya tidak ada. Antum lihat bagaimana Nabi kita, walau beliau punya banyak istri, Aisyah radhiyallahu taala anha ketika pernah Ummu Salamah memberikan makanan kepada Rasul, yang waktu itu Nabi berada di rumah Aisyah, kemudian piringnya ditepis oleh Aisyah, pecah piringnya, Rasulullah hanya mengatakan, ibu kalian hari ini cemburu, boleh, udah selesai. Ya, jangan sampai kemudian Anda tidak punya kesabaran, menikah dengan perempuan yang lain, kemudian datang kecemburuan dari istri Anda yang kedua kepada istri yang pertama atau istri pertama yang kedua, ya kemudian Anda memukul dia, mencaci maki dia dan lain sebagainya, maka Anda belum siap untuk berpoligami. Ya, dan tabiat manusia, antum tahu bagaimana Nabi Allah Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pergi ke Mekah membawa istrinya Hajar alaihissalam. Kenapa? Karena Sarah yang istri beliau pertama, yang beliaulah yang memberikan Hajar kepada Ibrahim alaihissalam, termakan kecemburuan beliau alaihissalam. Bahkan disebutkan dalam sebagian riwayat beliau ingin membunuh Hajar alaihissalam. Itulah tabiatnya wanita. Maka laki-laki di sini ketika dia akan poligami, dia harus punya kesabaran yang lebih ekstra. Ya, dia harus punya kesabaran yang lebih ekstra. Jadi jangan cuma hanya mengambil satu sisi, kemudian dia tidak mengambil dari sisi-sisi yang lainnya. Intinya syariat Islam itu adalah indah. Ya, dan kemudian lakukanlah syariat Islam itu dengan Islam itu sendiri. Jangan kita mengambil satu syariat Islam, kemudian setelahnya kita coba-coba. Ya, coba dulu poligami. Nanti kalau istri saya ketahuan, nanti saya pikirlah gimana caranya. Oh, nggak bisa. Karena banyak orang mereka poligami coba-coba. Setelah di istrinya ketahuan, mengetahui dia menikah lagi, akhirnya dia ceraikan istri yang kedua tadi. Ini zalim namanya, nggak boleh hal seperti ini. Ya, karena Anda telah menghalalkan kemaluannya dengan kalimat akad, ijab, dan qabul dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka jangan mempermainkan bisa mengumpulkan istri pertama Anda dengan istri Anda yang kedua. Ya, bagi itu tugas Anda sebagai laki-laki. Karena Anda sudah mengambil resiko. Anda harus bersabar. Ya, tapi kalau seandainya mau coba-coba, ini sebuah kezaliman yang nggak dibolehkan dan dibenarkan dalam syariat Islam. Intinya, poligami adalah hal yang indah dan dia akan menjadi indah ketika dilakukan dengan cara yang indah. Tapi kalau seandainya seorang khawatir dan dia cukup dengan satu orang istri, karena dia khawatir kalau dia menikah dengan banyak istri, waktu dia untuk mengurusi anak-anaknya akan berkurang dan lain sebagainya, ya sudah. Dia cukupkan dengan satu orang istri, apalagi pendapat sebagian para ulama bahwasanya menikah satu itu lebih afdal daripada menikah lebih dari satu. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Jazakallah khair ya Ustaz. Baik, barakallahu fikum. Baik, Ustaz, itu pertanyaan terakhir, insyaallah kita sambung lagi 2 minggu ke depan. Nah, silakan. Baik, mungkin ini bisa saya sampaikan. Insyaallah kita ketemu pada pertemuan yang akan datang. Saya tutup. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dakwah itu membutuhkan apa? Ta'awun bersama. Ya. Jadi dakwah itu tanpa ada kalian tidak ada berarti. Cuman ada ustadz saja. Ada menyediakan mic, ada menyediakan apapun, kan ada, akan berjalan dengan baik. Tetapi ketika masing-masing berjalan dengan apa yang dia mau,
maka insya Allah kita semua mendapatkan andil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas ya? Jadi yang berdakwah, antum misalnya nggak menyampaikan ilmu di majelis seperti ustadz-ustadz yang menyampaikan, tapi ketika antum berta'awud, bekerja sama, ya, walaupun pekerjaannya cuma hal-hal yang mudah, insya Allah apa? Mendapatkan keutamaan yang sama. Alhamdulillah kita di Aceh sudah punya media-media dalam berdakwah. Ya, dan alhamdulillah banyak sekali manfaat yang didapatkan oleh muslimin dari media-media tersebut. Butuh ta'awun dari kita bersama. Agar bagaimana media-media yang sudah ada ini semakin baik dan semakin bisa dirasakan manfaatnya oleh saudara-saudara kita muslimin. Jadi siapa yang ikut membantu dan lain sebagainya dari media-media tersebut, insya Allah dia akan mendapatkan kebaikan yang sama seperti para pendakwah. InsyaAllah ta'ala ini akan menjadi pahala jariah untuk kita apabila setiap kajian yang di-live-kan melalui media Sunnah Aceh ini didengar oleh manusia dan menjadi sebab orang lain mendapatkan hidayah karenanya, maka pahala jariah tersebut akan tetap mengalir kepada siapa saja yang telah menjadi sebab tersebarnya ilmu agama melalui media ini, walaupun di antara kita telah meninggal dunia.